Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tersebut itu ada tiga kerajaan. Yang pertama Utsmani, yang kedua Mughal, dan yang ketiga Safawi. Adapun yang pertama itu Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani berdiri pada akhir abad ke-13, tepatnya pada tahun 1299 Masehi. Awal mulanya berdirinya kerajaan ini berawal dari bangsa Turki yang mengabdi kepada Sultan Alauddin II dari dinasti Seljuk yang saat itu sedang berperang melawan Bizantium. Setelah membantu Sultan meraih kemenangan, bangsa Turki diberi wilayah di Asia Kecil dan menetap di kota Shukut. Nah, di masa kepemimpinan mereka di tangan Ertugrul yang wafat pada tahun 1280 dan digantikan oleh putranya yakni Osman Gazi. Osman kemudian menunjukkan kepemimpinannya yang kuat dan mampu memperluas wilayah kekuasaan. Ia bahkan diberi izin oleh Sultan untuk mencetak mata uang dengan namanya sendiri sebagai bentuk pengakuan atas jasanya. Ketika Sultan Alauddin II terbunuh akibat serangan Mongol pada tahun 1300, dinasti Seljuk mengalami kemunduran dan wilayahnya menjadi terpecah-pecah dan menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Dalam situasi ini, Osman memproklamasikan berdirinya kerajaan baru, yaitu Kerajaan Utsmani, dan menjadikan dirinya sebagai pemimpin pertama atau Padishah. Ia kemudian memperluas wilayah kekuasaan dan menjadikan kota Broisa sebagai ibu kota pada tahun 1326. Dengan demikian, tahun 1299 Masehi menjadi awal tonggak resmi berdirinya Kerajaan Turki Utsmani. Adapun yang kedua, yakni Kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan keagamaan yang dimana dipimpin oleh Sheikh Safi al-Din pada abad ke-14 di wilayah Ardabil, Persia bagian utara. Awalnya, gerakan ini merupakan sebuah tarekat sufi yang bisa dibilang cukup berpengaruh dan memiliki banyak pengikut. Seiring berjalannya waktu, gerakan tersebut berkembang menjadi kekuatan politik dan militer yang kuat, terutama setelah dipimpin oleh keturunan Sheikh Safi ad-Din, yakni Shah Ismail. Shah Ismail menjadi tokoh kunci dalam berdirinya kerajaan Safawi. Pada usia muda, ia berhasil menyatukan berbagai suku Turki di sekitarnya dan memimpin pasukan yang loyal terhadap ajaran Syiah Isna Asyariyah, Syiah 12 Imam, yang kemudian dijadikan mazhab resmi kerajaan. Pada tahun 1501, Shah Ismail berhasil merebut kota Tabriz dan memproklamasikan dirinya sebagai raja, sekaligus menandai berdirinya secara resmi kerajaan Safawi. Adapun yang ketiga yaitu Kerajaan Mughal, yang dimana Kerajaan Mughal berdiri pada awal abad ke-16 dan didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur, seseorang yang memiliki keturunan langsung dari timur, Leng dari pihak ayah, dan Genghis Khan dari pihak ibu. Babur awalnya adalah seorang penguasa kecil di wilayah Fergana, Asia Tengah, namun ia kehilangan kekuasaannya dan mengalihkan perhatiannya ke India. Setelah beberapa upaya untuk menguasai wilayah di sekitarnya, Babur akhirnya berhasil menaklukkan Kesultanan Delhi dalam pertempuran Penipat pertama pada tahun 1526, yang menjadi awal berdirinya Kerajaan Mughal di anak benua India. Kemenangan tersebut menandai berakhirnya kekuasaan Lodi di India dan dimulainya pemerintahan dinasti Mughal yang membawa pengaruh besar dalam sejarah India. Meskipun pada awalnya Babur hanya menguasai sebagian wilayah India Utara, namun pemerintahan Mughal kemudian berkembang pesat di bawah penerusnya.
Baik, saya lanjut. B. Pada bagian B, struktur pemerintahan dan sistem penyebaran Islam. Pemerintahan Turki Utsmani adalah monarki absolut, teorik di masa sultan, memegang kekuasaan politik dan keagamaan tertinggi. Dalam hal ini, penyebaran Islam Kesultanan Utsmani didasarkan pada ekspansi militer dan politik, serta pendekatan yang lebih toleran terhadap agama lain di bawah kekuasaan mereka. Yang kedua, Kerajaan Safawi. Menganut sistem monarki absolut di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan Syah atau disebut Raja. Syah memiliki kendali penuh atas militer, administrasi, dan keagamaan. Dalam hal sistem penyebaran Islam dilakukan secara intensif dan terorganisir yang dimana fokus utamanya adalah penguatan mazhab Syi'i, Imamiyah. Selain itu, penyebaran Islam tidak hanya dilakukan melalui dakwah dan pendidikan, tetapi juga melalui kebijakan negara yang tegas. Yang ketiga, Kerajaan Mughal. Sistem pemerintahan bersifat sentralistik dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan seorang kaisar, Sultan Akbar, yang memerintah dari tahun 1556 sampai dengan 1605, dikenal sebagai pemimpin yang cukup visioner dan toleran. Dalam upaya penyebaran Islam, Kerajaan Mughal tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga pendekatan budaya dan pendidikan. Baik, pada bagian C, yaitu masa kejayaan Utsmani, Mughal, dan Safawi. Yang pertama adalah Kekaisaran Utsmani. Puncak kejayaan Kekaisaran Utsmani terjadi pada abad ke-16 dan ke-17, terutama di bawah pemerintahan Sulaiman I pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Pada masa ini, kekaisaran menguasai wilayah yang luas, meliputi sebagian besar Timur Tengah, Afrika Utara, dan Eropa Tenggara. Dan yang kedua itu adalah Kekaisaran Mughal. Kekaisaran Mughal mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 dan ke-17 di bawah pemerintahan Akbar Agung pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi dan Shah Jahan pada tahun 1628 sampai 1658 Masehi. Akbar ini dikenal karena kebijakan toleransi keagamaannya dan reformasi administrasi yang efektif. Sedangkan Shah Jahan di sisi lain terkenal karena program pembangunan ambisiusnya, termasuk pembangunan Taj Mahal yang ikonik. Dan yang ketiga yaitu Kekaisaran Safawi. Kekaisaran Safawi mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Abbas I pada tahun 1587 sampai 1629 Masehi. Di bawah kepemimpinannya, kekaisaran mengalami pembaruan administrasi, militer, dan ekonomi yang signifikan. Abbas I berhasil menyatukan Iran dan memperluas wilayah kekuasaannya. Ia juga mempromosikan perdagangan dan seni sastra, membangun infrastruktur penting. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab kemunduran dan keruntuhan ketiga kerajaan, yaitu Kerajaan Utsmani, Mughal, dan Safawi. Yang pertama yaitu Kerajaan Utsmani. Kerajaan Utsmani sendiri adalah sebuah kekaisaran Islam terkuat dan paling lama bertahan, yang dimana berpusat di wilayah Turki dan berjaya selama lebih dari 6 abad. Namun, ketika memasuki abad ke-17, tanda-tanda kemunduran mulai terlihat. Faktor penyebab kemunduran antara lain: 1. Perebutan kekuasaan di dalam istana.
yang menyebabkan ketidakstabilan politik. Kedua, korupsi dalam pemerintahan dan menurunnya kualitas kepemimpinan sultan. Ketiga, kelemahan militer, terutama setelah kekalahan dalam berbagai perang melawan negara-negara Eropa seperti Rusia dan Austria. Dan terakhir yaitu ketertinggalan teknologi dan industri, serta kegagalan dalam mereformasi sistem birokrasi dan militer. Keruntuhan Kerajaan Utsmani mulai mencapai puncaknya pada tahun 1924 ketika khilafah resmi dihapuskan oleh Mustafa Kemal Atatürk dan berdirinya Republik Turki. Kedua, Kerajaan Safawi. Kerajaan ini berdiri di wilayah Persia yang dimana sekarang dikenal dengan Iran dan dikenal sebagai pelopor penyebaran Islam Syiah di kawasan tersebut. Masa keemasan terjadi pada masa Shah Abbas ke-1, namun setelahnya kerajaan ini mulai melemah. Faktornya yaitu 1. Pemimpin-pemimpin lemah setelah Shah Abbas yang dimana kurang mampu mengelola pemerintahan pada masa itu. Kedua, tekanan dari luar, terutama dari Kekaisaran Utsmani dan bangsa Uzbek. Ketiga, konflik internal dan pemberontakan di berbagai wilayah. Dan terakhir yaitu ekonomi melemah karena ketergantungan pada perdagangan dan konflik berkepanjangan. Dan pada akhirnya, pada tahun 1736, Kerajaan Safawi runtuh setelah digulingkan oleh Nadir Shah, seorang jenderal militer yang kemudian mendirikan dinasti Absariyah di wilayah tersebut. Ketiga, Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal menguasai sebagian besar wilayah India dan dikenal dengan budaya megah serta pembangunan arsitektur besar seperti Taj Mahal. Namun, kejayaannya mulai menurun pada abad ke-18. Penyebab dari kemunduran Mughal sendiri antara lain 1. Pemberontakan dari dalam seperti pemberontakan Shah, Maratha, dan Rajput. Kedua, ketidakseimbangan ekonomi. Akibatnya pajak tinggi dan beban rakyat yang berat. Dan ketiga, pertingkaian antara pewaris tahta yang membuat kekuasaan tersebut menjadi terpecah belah. Dan terakhir, terdapat campur tangan dari bangsa kolonial Inggris yang dimana pada akhirnya mengambil alih kekuasaan secara perlahan. Dan pada tahun 1858, setelah pemberontakan besar India yang dimana dikenal Revolusi Sepoy, Inggris secara resmi mengambil alih pemerintahan dan mengakhiri kekuasaan dinasti Mughal pada saat itu. Jadi, kesimpulannya dari ketiga kerajaan tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kemunduran peradaban besar seringkali dimulai dari dalam, seperti lemahnya kepemimpinan, korupsi, konflik internal, dan ketidakmampuan menghadapi perubahan zaman. Kekuatan militer dan luas wilayah tidak akan cukup jika tidak diiringi dengan reformasi, keadilan, dan pembangunan berkelanjutan. Semoga dari sejarah ini kita bisa belajar untuk menjaga bagaimana kejayaan itu dengan ilmu, akhlak, dan persatuan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.